Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, salam kebajikan, dan rahayu. Perkenalkan, nama saya Salomon Andreas Mesak Babis. Saya menyelesaikan S1 saya pada Ilmu Hubungan Internasional dan juga S2 saya pada Ilmu Hubungan Internasional. Saya sekarang adalah dosen pada Universitas Bung Karno, Jakarta pada program studi Ilmu Sosial dan Politik, spesifikasi Prodi Ilmu Komunikasi. Adapun mata kuliah yang saya ampuh adalah mata kuliah dasar umum atau MKDU, meliputi kewarganegaraan dan Pancasila, komunikasi internasional, dan juga ajaran Bung Karno yang merupakan spesifikasi pada Universitas Bung Karno. Tujuan video ini adalah untuk sertifikasi dosen tahun 2025 dengan metode pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, yakni penelitian, pengabdian, dan pendidikan. Adapun mata kuliah yang saya ampuh adalah mata kuliah komunikasi internasional dengan bobot 3 SKS. Nah, mata kuliah komunikasi internasional ini memiliki capaian pembelajaran pada 3 level. Pada sikap adalah mahasiswa mampu menjalankan nilai-nilai Pancasila pada level nasional dan juga pada level internasional. Selain itu, pada level sikap, mahasiswa diharapkan memiliki kepatuhan terhadap konsep-konsep, teori-teori, nilai-nilai daripada komunikasi internasional. Pada level pengetahuan, mahasiswa mampu memahami teori-teori, konsep-konsep komunikasi internasional itu. Yang kedua adalah mahasiswa memiliki pengetahuan atau pemahaman yang lebih dalam mengenai jaringan komunikasi internasional, dan mahasiswa memiliki pengetahuan tentang prinsip-prinsip yang terkandung dalam ilmu komunikasi internasional itu. Pada level keterampilan, dapat 2 keterampilan umum itu diharapkan adalah mahasiswa memiliki kemampuan untuk menjalankan, menganalisis, dan menerapkan teori konsep komunikasi internasional. Dan pada keterampilan khusus, mahasiswa mampu melakukan analisis terhadap fenomena maupun informasi komunikasi internasional. Mahasiswa mampu berpikir kritis terhadap fenomena dan informasi komunikasi internasional, dan juga mahasiswa mampu untuk menjadi diplomat pada level global. Adapun CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah khusus komunikasi internasional adalah mahasiswa mampu menganalisis fenomena dan informasi komunikasi internasional, dan mahasiswa memiliki kemampuan untuk menjadi diplomat ataupun aktor internasional. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menjalankan strategi dan model komunikasi internasional. Pada mata kuliah komunikasi internasional, saya menggunakan metode pembelajaran yang bersifat online maupun offline, di mana semua itu sudah terjadwal berdasarkan standar yang diberlakukan oleh Universitas Bung Karno. Dalam pembelajaran, metode yang saya gunakan adalah metode deep learning yang menekankan pada joyful learning dan menekankan pada meaningful learning, dan
pada mata kuliah komunikasi internasional memberikan pengetahuan dan juga pemahaman kepada mahasiswa seputar fenomena dan kasus dalam hubungan internasional. Termasuk di dalamnya adalah mengenai arus informasi dan berbicara tentang imperialisme media atau imperialisme informasi. Dalam mata kuliah ini saya membagi dalam 10 tema pembahasan yang meliputi sejarah komunikasi internasional, ruang lingkup daripada komunikasi internasional, pendekatan-pendekatan dalam komunikasi internasional, teori-teori komunikasi internasional, media massa internasional, lalu membahas tentang komunikasi antar budaya, globalisasi, diplomasi internasional, lalu tak lupa adalah hukum dan etika dalam komunikasi internasional. Referensi dari mata kuliah ini mengacu pada multidisipliner, ilmu yang berpengaruh pada terbentuknya ilmu komunikasi internasional, meliputi ilmu komunikasi maupun ilmu politik dan budaya. Berikut ini adalah beberapa contoh dari kegiatan proses pembelajaran di kelas yang saya lakukan. Selamat siang semuanya. Ya. Apakah Anda semua masih sehat? Amin, amin, amin. Masih semangat ya semuanya? Oke, ada 5 hal yang tidak mungkin orang lain ambil dari kalian. Pertama adalah masalah pemikiran. Seseorang yang memiliki pemikiran tidak mungkin pemikirannya bisa diambil oleh orang lain. Yang kedua adalah skill, ketampilan. Maka kalian ciptakanlah, raihlah ketampilan-ketampilan itu. Yang ketiga adalah mindset. Mindset itu adalah sesuatu yang penting. Yang keempat adalah apa? Yang disebut dengan attitude, sikap. Dan yang kelima adalah karakter. Kalian harus memiliki itu, dan itulah 5 hal yang tidak mungkin orang ambil dari kalian. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita tentang apa mata kuliah kita hari ini? Komunikasi internasional. Ada beberapa tema yang akan kita bahas. Pertama adalah pengaruh internet dalam komunikasi internasional. Yang kedua adalah media sosial dan politik global di era globalisasi. Dan yang ketiga mungkin kita boleh berdiskusi tentang kasus-kasus yang berkaitan dengan internet, media sosial, dan komunikasi global. Sekarang kita akan melihat faktor yang tercipta ataupun dampak dari perkembangan internet yang merubah atau mengkonstruksi sebuah komunikasi atau model komunikasi atau strategi komunikasi global yang berbeda. Pertama adalah terjadinya fenomena komunikasi dan budaya global. Apa yang dimaksud dengan fenomena komunikasi dan budaya global? Hal yang paling contoh adalah munculnya fenomena Hallyu K-pop. Yang kedua adalah fenomena jurnalisme warga, atau dalam istilah yang lain adalah grassroots journalism, open source journalism, participatory journalism. Apa yang dimaksud dengan ini? Ini maksudnya adalah bahwa media akan didominasi oleh konten-konten yang lahir atau diciptakan ataupun yang diambil oleh warga. Demikian penjelasan. Mungkin ada pertanyaan dari Anda seputar tema yang kita bahas, silakan. Oke. Maria ya.
Tadi kan kita bahas tentang Oke. bagaimana sih Pak pengaruh Pertanyaannya menarik. Hampir seluruh media mainstream sekarang itu sudah membuka akses untuk jurnalisme warga. Kita lihat dalam beberapa data yang saya punya, yang saya dapat dalam news nasional, detik.com itu ada membuka ruang untuk jurnalisme warga. Kemudian adalah Kompasiana. Ada juga dari harian online Kabar Indonesia. Itu adalah media online yang membuka jurnalisme warga. Ada Tempo, itu ada Indonesiana. Sedangkan dalam elektronik nasional ada Citizen Journalism Net TV, ada Widesshot Metro TV. Sedangkan pada elektronik internasional ada CNN iReport, BBC News Picture, and Al Jazeera Witness. Itu adalah contoh dari media jurnalisme warga dalam media nasional maupun internasional. Demikian ya pembahasan kita hari ini. Terima kasih untuk kehadiran kalian dan terima kasih untuk kefokusan kalian, dan terima kasih juga ya untuk questionnya. Semoga semua yang kita bicarakan hari ini memberikan pengaruh terhadap kita bersama mengenai ilmu komunikasi internasional. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan tetap semangat. Sampai jumpa minggu depan. Demikian deskripsi dari mata kuliah yang saya ampuh, yakni komunikasi internasional. Semoga memberikan gambaran dalam penilaian terhadap kinerja saya sebagai dosen pada Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bung Karno, Prodi Ilmu Komunikasi. Saya harap video ini dapat memberikan gambaran terkait dengan kinerja saya dalam penilaian oleh asesor mengenai kinerja saya, dan semoga semua yang diberikan, pendidikan yang saya berikan, pengabdian dan pengajaran selama ini dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan sumber daya manusia, pembangunan riset, dan juga pembangunan pelayanan terhadap masyarakat. Demikian saya sampaikan, dan merdeka.